Ya teman-teman semua, balik lagi di KPN News, masih membahas kasus Subang. Di sini kita mungkin sedikit akan bahas tentang yayasan ya teman-teman. Kenapa dari yayasan ini dari penyidik Polda Jabar belum ada yang namanya informasi yang signifikan atau benar-benar diberitakan secara resmi gitu ya. Namun di sini tentunya teman-teman banyak yang mengkritisi banget yang mengenai dana yayasan, aliran dana yayasan, rekening Amel kan kayak gitu. Semuanya akan terungkap dan sepertinya kalau ngomongin hal tersebut mengarahnya bisa ke Yoris kan kayak gitu ya. Namun memang tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, untuk yayasan tersebut harus terungkap. Karena apa Bang? Karena bisa saja untuk OOJ ini ada pendanaan dari yang namanya yayasan tersebut teman-teman, dan bisa juga tersangkanya bukan tersangka yang sudah ditetapkan sekarang, bisa jadi ada tersangka lain kan seperti itu. Makanya untuk yayasan tersebut benar-benar harus terungkap semuanya, untuk aliran dananya seperti apa gitu kan, apakah ada hubungan dengan OOJ atau enggak gitu kan ya. Jadi di sini memang diduga kuat ya untuk OOJ tersebut terlibat karena adanya uang. Tidak mungkin kalau dia tidak ada keuntungan gitu teman-teman. Tapi di sini kita tidak juga menutup kemungkinan lain. Memang kita mencurigai yang namanya untuk OOJ tersebut ada yang namanya mungkin dari aliran dana bos ya, berapa miliar misalkan kayak gitu dicairkan, dan itu membuat para OOJ bisa membantu ya untuk kasus ini kan kayak gitu. Ada kemungkinan lain gak Bang? Misalkan OOJ ini tidak ada sebenarnya untuk aliran dana dari yayasan gitu, misalkan seperti itu kan ya. Kan kalau misalkan diduga kuatnya, kita mencurigai bahwasanya ada dana yayasan dan sehingga ada OOJ ini yang ikut terlibat dalam kasus ini kan kayak gitu. Dan di sini tentunya masih diperiksa oleh pihak kepolisian dan kita tinggal menunggu aja hasilnya gitu ya. Namun di sini kita tentunya bisa yang namanya berargumen atau menganalisa untuk hal tersebut gitu ya, tentang yayasan tersebut. Bagaimana Bang misalkan jika yayasan ini tidak berhubungan dengan OOJ gitu kan ya. Jadi memang gini ya, jika memang ini bukan OOJ ini ikut campur bukan karena uang, tentunya di sini ada yang namanya hubungan ya teman-teman. Jadi para tersangka ini memiliki hubungan baik atau secara secara emosional ya, memiliki hubungan emosional kepada para OOJ ini, atau ada mungkin yang lebih tinggi gitu ya jabatannya, sehingga sehingga orang tersebut mau membantu gitu, karena mungkin memang sudah kenal, sudah kayak dianggap kerabat kan kayak gitu. Kalau misalkan keadaannya seperti itu, pasti dia mau membantu gitu kan, gimana pun keadaannya, karena memang sangat dekat. Dan tentunya di sini tidak enak mungkin ya kalau tidak membantu juga gitu ya, untuk karena sudah saling mengenal. Jadi di situ aja sih poinnya kalau misalkan dari gue pribadi ya teman-teman. Jika ini kemungkinan aja ya, jika memang kemungkinannya bukan karena uang, walaupun diduga besar ini karena uang ya teman-teman, tentunya orang tidak mau melakukan sesuatu hal kalau misalkan tidak dibayar gitu kan ya, itu kemungkinan besarnya. Namun kita ada second opinionnya tentang yang namanya jika kalau misalkan bukan tentang uang, berarti di sini ada hubungan yang dekat nih ya antara tersangka gitu kan ya, atau kerabat dari tersangka dengan OOJ tersebut gitu. Ada hubungan dekat atau ada hubungan emosional sehingga mau gitu kan membantu tersangka tersebut atau kerabat dari tersangka tersebut, sehingga kasus ini ya tidak selesai ya teman-teman, karena dari orang dalamnya sangat ikut campur tangan mensabotase kasus ini. Sudah diduga ya teman-teman, ada berdasarkan Bapak Purnawirawan menyatakan ada 4 orang gitu kan yang anggota kepolisian dari Kapolsek Jalan Cagak itu sendiri yang terlibat untuk OOJ-nya, dan juga ada 5 orang dari Kapolres Subang ya teman-teman yang menjadi OOJ juga gitu kan ya. Waduh, gila banget ya, ada obstruction of justice yang benar-benar bikin kasus ini tidak selesai-selesai. Mungkin memang dari dulu dari keluarga Bu Tuti sendiri sangat mengharapkan misalkan, makanya ya
pengacara dari luar Subang. Karena apa? Karena yakin banget kalau misalkan di Subang ini sepertinya memang sudah dikuasai gitu oleh oknum-oknum tersebut gitu. Dan tentunya kita juga sudah mengira sejak lama ya teman-teman, bahwasanya ini memang ada oknum yang terlibat. Karena tidak mungkin banget kalau misalkan tidak ada oknum yang terlibat ini bisa sampai 2 tahun. Ini nggak normal gitu. Kenapa nggak normal Bang? Iya, sesulit apapun kalau misalkan itu kasusnya normal dan tidak ada campur tangan yang merusak TKP, biasanya tuh maksimal sebulan itu udah kelar gitu. Itu normal banget. Ini sampai 2 tahun gitu. Jadi ya teman-teman sudah bisa memastikan bahwasanya ini OOJ ini benar-benar harus dihukum berat ya teman-teman. Jadi ada teman-teman yang bilang, "Bang, untuk OOJ tersebut ya udah di pecat gitu kan PTDH gitu ya." Kalau menurut gue itu nggak cukup ya. Tentunya di sini kan tindak pidana. Kalau menurut gue ya memang harus ditahan gitu. Benar-benar harus ditegakkan ya hukumnya. Jadi karena ini memang tindak pidana dan memang harus ada hukuman yang berat untuk OOJ ini, karena memang yang paling jahat itu ya justru OOJ ini ya, yang menghalangi penyidikan sampai penyidikan ini nggak kelar-kelar. Jadi kita yang mengharapkan keadilan ya untuk kedua korban, jadi di sini tidak terungkap gitu. Jadi ya balik lagi teman-teman, untuk yayasan tersebut semoga untuk aliran dananya semuanya ketahuan ya teman-teman, sehingga juga rekening amel segala macam gitu kan ya, nanti kan semuanya akan terjerat ya, nama-nama siapa aja kalau misalkan memang ada keganjalan atau kecurigaan gitu kan ya, terutama dari dana bos tersebut ya, apakah ada keluar masuknya itu yang mencurigakan. Kalau dari channel Bang Yahya tadi gue lihat ada dana 10 miliar diduga gitu kan ya keluar, terus ya OOJ mau membantu. Apakah itu benar yayasan telah mencairkan dana senilai 10 miliar gitu kan ya? Ya kita lihat aja teman-teman penyidikannya, karena memang di sini untuk yayasan tersebut belum ada informasi yang jelas ya dari Polda Jabar gitu. Jadi semoga teman-teman kalau misalkan ada informasi yang bisa teman-teman dapat, silakan komentar ya teman-teman tentang yayasan tersebut atau analisa tentang yayasan tersebut. Oke, segitu dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinas video teman-teman. Itu kayak keterlibatan yayasan, oke ya? Kayak pernah. Tidak ada, jangan kamu. Tidak ada keterlibatan yayasan, jangan salah. Tidak hubungan aja yayasan namanya. Tidak ada sama sekali. Itu pada si Danu ngaku-ngaku yayasan, saya keluar dari yayasan. Si Danu tidak ada di yayasan, buat apa? Ngomong saya nanti. Apa ngaku no? TTU naon sih ngaku no? Memang PUC kan di sekolah ini dia. Oh, bukan di yayasan. Oh, di sekolah. Tidak ada. Makan jelma enak gitu masalahnya. Sugan teh bagian administrasi di yayasan aja. Main di sekolah. Apa nih yayasan makan? Meren budak itu memananya ya, terus juri saya kan gitu, yang lainnya lah gitu.